Selamat malam, dari kelompok satu akan menyampaikan untuk akuntansi untuk piutang usaha. Anggota kelompok satu terdiri dari Raihan Budi Syaputra, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya Yosef Dindia, Prodi Akuntansi. Disi Susilawati, Prodi Akuntansi. Febri Tulo, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Piutang usaha atau account receivable. Pengakuan piutang usaha. Piutang usaha adalah jumlah yang harus dibayarkan pelanggan melalui rekening. Piutang usaha timbul dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan umumnya berharap dapat menagih piutang usaha dalam waktu 30 hingga 60 hari. Piutang usaha biasanya merupakan jenis klaim paling signifikan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk contoh generalnya, account receivable di debit dan sales revenue di kredit. Penilaian piutang usaha. Perusahaan melaporkan piutang dagang dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aktiva. Namun, menentukan jumlah piutang yang harus dilaporkan seringkali menjadi sulit karena beberapa piutang mungkin saja tidak dapat ditagih. Untuk memotivasi debitur melunaskan hutangnya, tidak jarang perusahaan memberikan diskon apabila debitur melunaskan hutang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan perusahaan. Namun perusahaan tetap mendapat piutang yang tidak terkait sebagai bad debt expense. Dua metode yang digunakan dalam mencatat piutang yang tidak terkait. Satu, metode langsung atau direct write-off. Dua, metode cadangan kerugian piutang atau allowance method. Metode langsung, direct write-off. Dengan metode ini, ketika perusahaan memastikan jumlah tertentu atas piutang tidak tertagih, perusahaan langsung membebankan kerugian pada bad debt expense. Bad debt expense memperlihatkan kerugian aktual atas piutang yang tidak tertagih. Namun, metode ini tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan apabila kerugian bad debt tidak signifikan. Metode cadangan kerugian piutang atau allowance method. Metode ini melibatkan estimasi piutang tidak tertagih sampai setiap akhir periode. IFRS menghendaki allowance method untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode ini memiliki 3 fitur penting, yaitu perusahaan mengestimasi piutang tidak tertagih sehingga dapat mencocokkan beban terhadap perusahaan dalam periode akuntansi, di mana mereka mencatat pendapatan. Perusahaan mendebit piutang tidak tertagih pada bad debt expense dan mengkreditkannya ke allowance for doubtful account sebagai jurnal penyesuaian. Sebagai jurnal penyesuaian pada tiap akhir periode. Ketika perusahaan menghapus jumlah tertentu, mereka mendebitkan jumlah piutang tidak tertagih yang tidak tertagih yang sebenarnya pada allowance for doubtful account dan mengkreditkan jumlah tersebut pada account receivable. Selanjutnya dilanjutkan oleh Isi. Dua metode perhitungan estimasi piutang tak tertagih dalam allowance method. Satu, percentage of sales. Percentage of sales dalam basis ini, manajemen mengestimasi berapa persen penjualan secara kredit yang akan tidak tertagih. Presentasi ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan kebijakan kredit yang diantisipasi. Dua, percentage of receivable. Percentage of receivable dalam basis ini, manajemen mengestimasi berapa persen piutang yang mengakibatkan kerugian dari jumlah yang tidak tertagih. Tabel umur piutang 0 sampai 30 hari. Saldo piutang 100.000, estimasinya 2%, estimasi ruginya 100.000 dikali 2%, estimasi ruginya 2.000. 31 sampai 60 hari, saldo piutangnya 50.000, estimasinya 5%,
50.000 dikali estimasi 5%, sama dengan estimasi ruginya 2.500. Lebih 90 hari, saldo piutangnya 5.000, estimasinya 30%, 5.000 dikali 30%, sama dengan estimasi ruginya 1.500. Penjualan piutang usaha. Penjualan piutang yang umum adalah penjualan kepada faktor. Faktor adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dan kemudian mengumpulkan pembayaran langsung dari pelanggan. Untuk jurnalnya, cash di debit, service charge expense di debit, akun receivable di kredit. Penjualan kartu kredit. Penjualan kartu kredit, pengecer umumnya mempertimbangkan penjualan dari penggunaan kartu kredit. Penjualan kartu kredit nasional sebagai penjualan tunai. Pengecer harus membayar biaya pemrosesan transaksi kepada bank yang menerbitkan kartu. Pengecer mencatat slip kartu kredit dengan cara yang sama seperti cek yang disetorkan dari penjualan tunai. Jurnalnya adalah cash di debit, service charge expense di debit, sales revenue di kredit. Piutang wesel atau not receivable. Pengakuan piutang wesel. Piutang usaha adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yang menyatakan bahwa satu pihak berhak menerima pembayaran dari pihak lain pada tanggal tertentu di masa depan. Perjanjian tertulis ini yang disebut wesel berisi janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah ditentukan. Ada elemen-elemen penting dari piutang wesel, yaitu perjanjian tertulis, janji pembayaran, penerima pembayaran, dan pembuat wesel. Contoh jurnalnya, notes receivable masuk di debit, account receivable kredit, lalu kas di debit, not receivable di kredit, interest di kredit. Berikut adalah rumus untuk menghitung bunga wesel. Rumus adalah nilai nominal dikali tingkat bunga dikali jangka waktu. Next. Penilaian piutang wesel. Menilai wesel tagih. Penilaian wesel tagih jangka pendek sama seperti penilaian piutang usaha. Seperti halnya piutang usaha, perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek sebesar nilai realisasi kas bersih. Akun penyisihan untuk wesel tagih adalah penyisihan piutang tak tertagih. Proses estimasi yang terlibat dalam menentukan nilai realisasi kas serta pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisihannya dilakukan dengan cara yang serupa dengan piutang usaha. Pelepasan wesel tagih, disposing of notes receivable. Wesel dapat disimpan hingga jatuh tempo di mana pada saat itu nilai nominal ditambah bunga yang telah diperoleh akan dibayar. Dalam beberapa situasi, pihak pembuat wesel gagal membayar dan pihak penerima harus membuat penyesuaian yang sesuai. Dalam situasi lain, seperti ada piutang usaha, pemegang wesel dapat mempercepat konversi menjadi kas dengan menjual wesel tersebut. Penjualan piutang wesel. Wesel terbayar lunas, honor of notes, rise value. Sebuah wesel dianggap dihormati ketika pembuatnya membayar lunas pada tanggal jatuh tempo. Untuk setiap wesel berbunga, jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo adalah nilai nominalnya. Wesel ditambahkan bunga selama jangka waktu yang ditentukan dalam wesel tersebut. Dan saat ini ada juga contoh tentang wesel Worder Co. Meminjamkan 10.000 pada Hingley Co. pada tanggal 1 Juni dengan menerima wesel berbunga 9% selama 5 bulan. Dalam kasus ini bunga yang dihasilkan adalah 375.000 atau 10.000 dengan atau dikali 9% kali 5,12. Jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo yang disebut nilai jatuh tempo adalah 10.375 atau 10.000 tambah 375. Untuk menerima pembayaran Worder pihak wesel
penerimaan pemegang wesel harus menyerahkan wensel tersebut kepada Higley Co., pembuat wensel, atau kepada agen pembuat seperti bank jika Walder menyerahkan wensel tersebut kepada Higley Co. pada tanggal jatuh tempo yaitu 1 November, maka entry jurnal Walder untuk mencatat penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut. Cash notice receivable interest volume 10 kali 9% kali 5 12. Terus di sampingnya 10,375 dan bawahnya 10,375. Wesel terbayar sebagai the owner of notice receivable. Wesel yang tidak dihormati atau dishonor, red note atau default adalah wesel yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Wesel tagih yang tidak dihormati tidak lagi dapat dipindahkan atau dipindahtangankan, namun pihak penerima PA masih memiliki hak klaim terhadap pembuat wesel atas jumlah pokok maupun bunga yang belum dibayar. Oleh karena itu, pemegang wesel biasanya mengalihkan akun wesel tagih ke piutang usaha. Berikut contoh jurnalnya. Yang pertama, akun receivable. Notice receivable interest review 10 kali 9% kali 5 12. Terus sampingnya ada 10,375. Terus bawahnya 10,75. Lanjut. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih.